Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yarkani, calon guru pemuda angkatan 10 dari SDN 2 Gedangan, Kecamatan Grosari, Kabupaten Grobogan. Kali ini saya akan mendemonstrasikan praktek coaching. Saya di sini sebagai observer, kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Pak Ngatono dan sebagai coach adalah Bu Fatona. Ada praktek coaching sebagai berikut. Rekan guru saya yang bernama Bu Fatona merupakan guru sekolah dasar, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya, sehingga pembelajaran berjalan kurang efektif dan cenderung monoton. Bapak Ngatono ingin mencoba melaksanakan coaching berdiskusi dengan Bu Fatona. Kegiatan kali ini saya menjadi observer dan Bu Fat sebagai coach dan Pak Ngatono sebagai coach. Berikut ini adalah dialog pra observasi antara saya sebagai observer, Bapak Ngatono sebagai coach dan Bu Fatona sebagai coach. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ngatono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, pripun kabare Pak Ngatono hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik, sehat. Oke. Pak Ngatono kemarin sepertinya berjanji dengan saya untuk berbincang-bincang, nggih. Ya, Pak. Sebab saya ingin melaksanakan janji Pak Ngatono kemarin, yaitu berdiskusi tentang coaching dengan menggunakan alur tirta. Nanti Ibu Fatona yang akan menjadi kunci dan Pak Ngatono yang menjadi coach, nggih. Saya menjadi pengamat atau observernya, ya Pak. Ya, Pak. Nggih, baik. Nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Pak, dengan kriteria penilaian. Yang pertama yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa kira-kira yang ingin Pak Ngatono kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu memberi kehadiran penuh, Pak, untuk menjadi pendengar yang aktif dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini nanti, Pak. Oke, sangat bagus sekali, Pak. Tapi dari ketiga kompetensi tersebut yang secara spesifik itu yang manakah yang kira-kira akan Bapak terapkan nanti? Saya lebih berfokus atau kompetensi pada memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coach saya ini nanti, Pak. Oh, ya baik, Pak. Ini semua sudah coba saya rangkum, nggih, Pak. Berarti untuk mengetahui Pak Ngatono mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi ini, dan kira-kira kapan nggih Pak Ngatono akan melaksanakan praktek coachingnya ini? Nah, alhamdulillah ini tadi saya sudah konfirmasi pada Bu Fat, kami sudah janjian pada hari ini, Pak. Baik, Pak. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dalam pelaksanaan coaching ini ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Berikut ini adalah dialog antara Pak Ngatono sebagai coach dan Bu Fatona sebagai kunci. Tujuan umum atau tahap awal di mana kedua pihak antara coach dan kunci menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari kunci. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fat. Waalaikumsalam Pak Ngatono. Pripun kabare hari ini, Bu Fat? Alhamdulillah sehat Pak Ngatono. Bu Fat, sesuai janji kita kemarin, kita mau bincang-bincang sebentar. Jadi gini Bu, apa kira-kira yang ingin Ibu diskusikan hari ini? Jadi begini Pak Ngatono, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias Pak dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu serasa monoton Pak. Oh, seperti itu ya Bu ya. Terus menurut Bu Fat ini
ada harapan apa yang akan Ibu harapkan pada obrolan hari ini? Pada obrolan ini saya tentunya mengharapkan solusi lah Pak atas permasalahan yang saya hadapi. Oke, tadi Ibu kan bilang kalau murid-murid Ibu itu kurang antusias ya. Menurut Ibu, hal apa saja itu yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu? Kalau saya ingat itu ya yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias itu yang pertama pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan Pak, terkesan monoton dan saya terlalu dominan untuk berbicara juga bercerita di depan anak-anak saya. Kemudian yang kedua saya tidak dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu dengan komunikasi satu arah, Pak. Oke, Ibu. Ibu kan sudah tahu tentang kegiatan pembelajaran Ibu nih, kira-kira Bu, apa saja yang dapat membuat murid itu antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya pasti pembelajaran yang anak-anak harapkan itu ya pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan Pak Antono. Oke, saya setuju itu Bu. Saya sependapat dengan jenengan. Nah, lalu Bu, menurut Ibu apa saja yang bisa membuat murid-murid jenengan itu merasa senang, tidak bosan pada pembelajaran? Menurut saya begini Pak, pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Kemudian murid itu aktif dalam pembelajaran. Kemudian harus ada apa ya Pak, selingan ice breaking, kemudian game-game yang menyenangkan, pembelajaran yang menarik Pak. Oke Bu, begini Bu, kalau boleh tahu Bu, selama ini Ibu menggunakan sumber belajar itu apa saja Bu di kelas? Selama ini saya hanya menggunakan sumber belajar ya teks buku itu ya Pak ya, teks yang ada di buku pelajaran ya Pak, buku paket, kemudian perpustakaan itu Pak. Ya, oke Bu. Nah gini Bu, selain dari itu kira-kira kalau Ibu menggunakan sumber belajar yang lainnya ada tidak Bu? Selain sumber belajar seperti di video YouTube itu ya Pak ya, kemudian artikel di blog atau tulisan ilmiah, kemudian di internet itu kan juga banyak ya Pak ya, kemudian aplikasi yang sangat trending saat ini yang banyak disukai anak-anak itu seperti Instagram, TikTok, Capcut, dan lain-lainnya itu Pak. Betul sekali Bu. Betul. Terus saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya. Jadi sekarang rencana Ibu itu untuk menyelesaikan masalah ini Bu, apa kira-kira rencananya? Rencana saya itu ada beberapa ya Pak ya, diantaranya satu, mungkin saya akan merangsang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya Pak ya, misalnya dengan tayangan video di YouTube, Instagram, Canva, atau TikTok, atau Capcut yang sekiranya bisa menarik. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat anak. Saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, sehingga murid itu tidak terkesan terpaksa Pak. Jadi murid itu dengan senang hati mengerjakan tugasnya sehingga pembelajaran itu lebih menarik.
yaitu dengan tayang video atau dengan game-game yang menyenangkan, yaitu game-game pembelajaran Pak yang menyenangkan gitu. Nah, bagus sekali ini Bu rencananya jenengan. Mudah-mudahan rencana ini berhasil ya Bu ya. Terus dari rencana ini Bu, apa komitmen Ibu pada rencana ini? Saya itu berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan Pak. Ya dengan menggunakan sumber belajar yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu menjalankan merdeka belajar Pak. Dan saya akan membuat murid saya senang dan mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat mereka masing-masing tanpa terpaksa gitu. Nah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu nih. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan kita semua gitu ya. Terima kasih Pak Ngatono atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Pak ya. Amin. Amin, sama-sama gitu. Oke. Kegiatan coaching antara Pak Ngatono sebagai coach dan Bu Fat sebagai coaches sudah selesai. Sekarang kegiatan pasca observasi. Oke. Pak Ngatono, bagaimana hasilnya Pak Ngatono? Alhamdulillah Pak, untuk coaching saya sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah ya Pak, sangat luar biasa. Baik Pak, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Ngatono sampaikan di awal. Ya Pak. Pak Ngatono itu yang sudah dilakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang disebutkan tadi apa saja Pak? Jadi untuk apa ini, saya sudah memberikan kehadiran penuh Pak pada saat coaching. Terus kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus pada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot Pak untuk menggali potensi dari coaching saya itu tadi. Bagus sekali Pak. Setelah saya lakukan observasi Pak, memang Pak Ngatono tadi sudah melakukan coaching dengan sangat bagus. Sudah memberikan kehadiran penuh, kemudian fokus juga pada coaching dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian yang saya selama melakukan kegiatan coaching ini. Baik Pak, sangat luar biasa sekali. Selanjutnya, apa langkah-langkah Pak Ngatono untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot lagi Pak? Oke Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi terlebih dahulu kekurangan apa yang ada pada diri saya Pak. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lainnya. Jadi kapan Pak kira-kira itu dilaksanakan referensinya itu? Kalau ditanya kapan ya saya secepatnya Pak, saya laksanakan Pak. Siap. Baik Pak Ngatono, kapan-kapan kita akan bertemu lagi untuk proses perkembangan lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ngatono, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Demikianlah proses demonstrasi praktek coaching dari saya Yarkani. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.